bunuh diri dulu, kita masih ada tugas agama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 agama ingin menuntaskan tugas UAS agama. Perkenalkan, saya Rivaldo Januarinanda sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Samsul selaku pencari pemateri. Perkenalkan, nama saya Adi Nugraha sebagai pencari pemateri. Perkenalkan, nama saya Salwa Aulia Zahra sebagai pemateri 1 dan rekan saya Muhammad Fakil Ahlal sebagai pemateri 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan soal untuk menyediakan ujian UAS agama Islam. Dalam kelompok kami itu ada berapa anggota? 5 orang, yang itu pertama ada saya sendiri sebagai pemateri 1, lalu ada Salwa sebagai pemateri kedua, lalu ada Rivaldo sebagai editor, lalu ada juga Samsul dan Aden sebagai pencari materi. Oke, pada selanjutnya saya langsung kepada pendahuluan. Oke, yang pertama itu ada namanya pendahuluan. Jadi pendahuluan itu di era digital saat ini, pergaulan tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui media sosial, lalu ada juga dalam chat atau platform online yang lainnya. Hal ini membuat batasan interaksi menjadi semakin luas, sehingga penting bagi kita untuk memahami bagaimana Islam mengatur etika pergaulan agar tetap membawa kebaikan. Nah, kita sebagai mahasiswa atau bagian dari masyarakat modern, kita sering berinteraksi dengan banyak orang, terus juga dari berbagai latar belakang. Tanpa etika yang baik, pergaulan bisa menyebabkan kesalahpahaman, seperti misalnya konflik, bahkan keretakan hubungan sosial pun bisa terjadi. Karena itu makanya mempelajari etika pergaulan menurut Islam menjadi sangat relevan dan mendesak. Juga ada yang namanya pembahasan selanjutnya. Konsep etika pergaulan dalam Islam mengajarkan bahwa setiap interaksi harus membawa kebaikan dan menjauhkan kita dari perbuatan yang merusak. Dalam Al-Quran bahkan disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitana yanzagu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwun mubina. Shadaqallahul azim. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh nyata bagi manusia. Quran surat Al-Hujurat ayat 53. Dan juga ayat ini menegaskan bahwa setiap perkataan dan interaksi harus dijaga kualitasnya. Selain itu Rasulullah pun pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ia berkata baik atau diam. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi dasar bahwa adab dalam berbicara adalah bagian inti dari etika pergaulan. Bahkan ada suatu ulama pun beliau bilang al-adabu faqul ilmi, bahwasanya tuh ketika kita terjun di dalam masyarakat maupun kita sedang berbicara di luar,
itu kita harus utamain yang namanya adab. Makanya disebut dalam ulama itu al-adabu faqol ini. Juga ada etika pergaulan di era digital dalam konteks dunia modern. Ajaran tersebut sangat relevan terutama di media sosial sekarang. Beberapa poin penting juga kita harus menjaga ucapan dan komentar. Jadi nggak sembarangan kita ketika kita buka aplikasi misalnya seperti TikTok maupun Instagram ada hal-hal yang mungkin kurang enak dan kita bisa berkomentar bisa, tapi kita harus jaga juga etika kita. Juga di situ juga akan menyebabkan ketika kita salah berbicara atau salah berkomentar akan menyebabkan yang namanya kebencian maupun fitnah atau kalimat yang merendahkan orang lain. Menjaga privasi diri dan orang lain. Islam melarang yang namanya tajasus atau mengintai, mencari-cari kesalahan orang. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 itu sudah dijelaskan, Allah berfirman, dan janganlah kau mencari kesalahan orang lain. Ya memang sebenarnya memang kita sebagai umat muslim, sebagai kaum muslimin maupun muslimat, kita harus menjaga aib saudara-saudara kita. Nggak harusnya kita buka-buka aib mereka. Juga berinteraksi dengan lawan jenis secara terhormat, menjaga batasan, sopan santun, juga dan tidak melakukan chatting yang menggoda atau mengarah pada maksiat. Sepertinya misalkan kayak kita chattingan atau kontekan sama lawan jenis dengan lawan jenis kita yang menimbulkan hawa nafsu, nah itu kita jauhkan. Kita melibatkan diri dalam hal bermanfaat. Rasulullah pun pernah bersabda, di antara tanda kebaikan Islam seorang adalah meningkatkan hal yang tidak bermanfaat. Ini relevan dengan kebiasaan scroll media sosial yang sering menghabiskan waktu tanpa manfaat. Oke, selanjutnya kita lanjut kepada pemateri kedua, yaitu oleh Salwa. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya ada contoh kontekstual. Contoh kontekstual dibagi 4 bagian. Yang pertama di dalam lingkungan kampus. Contohnya menghargai sesama teman dan mendengarkan pendapat orang lain. Yang kedua di era digital atau media sosial. Contohnya itu memberikan berita-berita positif dan kebaikan kepada orang lain. Yang ketiga ada di dalam budaya modern. Contohnya menjauhi pergaulan bebas yang bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya seperti pacaran yang berlebihan dan mengumbar-umbar aurat. Yang keempat di dalam sosial. Contohnya itu gotong royong dan membantu antar sesama umat manusia. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang aku bacakan tadi, etika pergaulan dalam Islam bukan hanya tentang aturan, tetapi pedoman agar hidup kita lebih damai dan terhormat. Di era digital sekarang, Islam mengajarkan tentang adanya menjaga lisan, menjauhi fitnah, dan kebaikan antar sesama. Dari semua itu, dengan kita menerapkan semua itu, hidup kita akan lebih menjadi baik. Bukan hanya pribadi kita yang jadi lebih baik, tapi hidup kita akan menjadi harmonis dan penuh keberkahan. Lalu ada pesan moral dari materi yang kita sampaikan. Jadilah pribadi yang membawa cahaya, bukan bara, membawa kedamaian, bukan pertengkaran. Sekian dari pemateri yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video dari kelompok 1. Terima kasih kalian sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.